Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati firman Tuhan. Biar benih ini boleh jatuh di hati, di tanah yang subur, dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan terus menuntun dan mengajar kami, menjalani setiap hari-hari yang kami lewati, dan mau rindu Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan berjalan seturut kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 139. Mazmur 139 kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 secara bergantian. Saya baca ayat pertama, ayat-ayat ganjil. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 139. Ayat pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kalau begini, tidak sanggup aku mencapai. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 139 ini merupakan salah satu mazmur yang menggambarkan tentang Allah. Beberapa penafsir membaginya menjadi 3 bagian. Ini ada ayat per ayat Bapak Ibu Saudara, 6 ayat pertama, 6 ayat selanjutnya, dan lain sebagainya. Ada yang membaginya demikian. Dan masing-masing menggambarkan tentang atribut. Kalau bahasa teologi itu atribut, atau bahasa sederhananya sifat Allah. Beberapa tokoh atau penafsir juga membaginya menjadi 3 yang digambarkan tentang Allah di dalam Mazmur ini. Ada yang disebut sebagai yang pertama, Allah itu Maha Tahu. Kalau bahasa teologinya omniscient. Lalu ada yang berkata selanjutnya juga digambarkan tentang Allah itu Maha Hadir. Maha Hadir itu omnipresent, Maha Hadir. Jadi Allah itu Maha Hadir, artinya Dia ada di mana saja. Hari ini Tuhan hadir di sini, di waktu yang sama juga Dia hadir di tempat lain. Dan ini yang membedakan Tuhan dengan setan. Setan tidak Maha Hadir. Jadi kalau setan ada di sini, dia nggak bisa ada di sana. Makanya setan itu perwilayah. Ya, setan Jabodetabek beda sama setan yang ada di Jawa Barat. Beda wilayah. Itu yang membedakan Tuhan dengan iblis. Lalu ada yang satu lagi dikatakan omnipotent. Omnipotent itu Allah itu sangat luar biasa, maha kuasa, great, besar gitu ya. Cuman saya nggak mau bahas 3-tiganya karena kepanjangan Bapak Ibu Saudara. Saya tertarik dengan yang pertama, Allah itu Maha Tahu. Sebenarnya kalimat ini lebih tepat jika diartikan Allah itu sumber pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat 6 ayat tadi dikatakan luar biasa pengetahuan Tuhan, bahkan pemazmur sendiri nggak bisa menyelami kedahsyatan apa yang ada dalam diri Allah. Dia tahu segalanya. Dia tahu bahkan sebelum kita mengucapkan kata-kata, Dia sudah tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita mendengar pernyataan ini, tentu salah satu sifat Allah adalah Dia Maha Tahu. Sebab kalau Dia tidak Maha Tahu, Dia bukan Allah.
Kalau Allah terbatas dengan pengetahuan, dia nggak tahu apa saja, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar pernyataan ini dan kita melihat, ingin mengerti tentang Allah yang Maha tahu, seringkali pertanyaan kita yang muncul adalah, kalau Tuhan Maha tahu, mengapa dia? Gitu kira-kira. Kalau Tuhan tahu bakal terjadi begini, kenapa dia nggak cegah? Kira-kira begitu. Dan ini seringkali ada pertanyaan yang seperti itu. Bertanyanya, mengapa kalau Tuhan Maha tahu dia tidak lakukan sesuatu? Kenapa kalau Tuhan Maha tahu manusia jatuh dalam dosa, kenapa nggak dicegah? Kan gitu. Kenapa kalau dia tahu saya bakal begini, kenapa Tuhan diam saja? Nah, seringkali kita terjebak untuk bertanya, mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Kalau dia Maha tahu, seakan-akan kalau dia Maha tahu, dia juga harus melakukan semua tindakan. Makanya semua sifat Allah, Maha tahu, Maha kasih, Maha berkuasa, itu dibingkai dengan satu sifat, Maha berdaulat. Nggak bisa melihatnya hanya dari satu sisi. Kalau Allah Maha tahu, kenapa dia tidak diam saja? Tapi ada sisi lain dari sifat Allah, dia berdaulat, dia punya kehendak. Masalahnya sekali lagi bukan Tuhan bisa apa tidak. Kalau dibilang Tuhan tidak bisa, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang bisa buat apa saja. Masalahnya dia itu mau apa tidak. Sampai sini ada amin? Ibu sudah bisa mengikuti maksud saya? Tuhan itu bisa lakukan apa saja. Masalahnya bukan dia bisa melakukan atau tidak melakukan. Dia pasti bisa melakukan. Dia bisa nggak bikin kita terbang? Bisa. Cuma dia nggak mau, karena kita tidak didesain untuk itu. Dia bisa mengubah batu jadi roti, bisa, tapi dia nggak mau. Dia bisa nggak bikin hal-hal yang dahsyat, bisa. Permasalahannya itu berdasarkan kehendaknya apa tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti satu hal. Semua sifat Allah itu dibingkai dengan kedaulatannya, artinya dia punya kehendak. Makanya yang paling penting bagi kita itu adalah bagaimana kita mengenal kehendaknya. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita lewat satu doa yang dia tutup dengan kalimat begini. Bukan kehendakku yang jadi, tapi apa? Kehendakmu yang jadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang lebih tepat bukan mengapa Allah tidak melakukan kalau dia Maha tahu, tetapi ada satu pertanyaan yang penting untuk mengerti tentang kemahatauan Allah. Dengan satu pertanyaan yang kita merenungkan pagi ini. Jika Allah Maha tahu, bagaimana kita hidup di hadapannya? Itu jauh lebih penting. Kalau Allah tahu semuanya, bahkan kata-kata yang ingin kita ucapkan saja dia tahu. Dia tahu kita mau duduk, dia tahu kita berdiri, dia tahu kita kemana-mana. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya, pemazmur coba lari dari hadapan Tuhan. Dia naik ke atas, Tuhan ada, di bawah Tuhan ada, seakan-akan dia terkurung dengan Tuhan, ada sesuatu yang tidak dapat. Dia lari dari Tuhan. Maka pertanyaan yang lebih tepat, kalau kita punya Allah yang Maha tahu itu, bagaimana hidup kita di hadapan dia? Itu jauh lebih penting, jauh lebih merasakan Allah jadi lebih hidup dalam hidup kita. Sehingga ini bukan sekedar pengetahuan, oh ya saya punya Tuhan yang Maha tahu dan lain sebagainya, tetapi bagaimana memaknai itu dalam kehidupan. Pertanyaannya kita mesti rubah. Kalau gitu, saya harus gimana di hadapan Tuhan itu? Saya harus bagaimana di hadapan Allah yang tahu segalanya itu? Pemazmur mengajar kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam catatan saya yang pertama, kalau Tuhan Maha tahu, artinya tidak ada sesuatu yang terselubung di hadapan. Maka sikap yang benar bagi kita yang pertama, kita harus tulus. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah yang Maha tahu itu semua terbuka. Nggak ada yang kita bisa tutupin, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus tulus. Ibrani pasal 4 ayat 13 boleh ditampilkan. Di situ dikatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya
kita harus memberikan pertanggungan jawab. Menurut penulis Ibrani, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan semua terbuka, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa di hadapan Allah itu nggak ada yang tertutup, nggak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Makanya sikap hati yang benar itu jadi penting di hadapannya. Atau dengan kata lain, kita itu nggak bisa pura-pura di depan Tuhan, kira-kira gitu. Di depan manusia, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berpura-pura, ya kan? Mungkin ada suami yang pura-pura di depan istrinya, ya istrinya nggak tahu. Demikian sebaliknya, ada istri juga yang pura-pura. Ada orang tua yang bisa bohongin anak, demikian juga ada anak yang jago bohongin orang tua. Ada kita mungkin di hadapan manusia, bos kita atau atasan kita nggak tahu, kita bisa kibulin. Tapi juga ada bos yang kibulin anak buah terus. Kita bisa bermain banyak peran. Makanya ada lagu kan, dunia ini panggung sandiwara. Itu lagunya God Bless kalau salah. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kan gitu. Boleh nggak nyanyi lagu gitu? Ntar dibilang pendetanya aneh, nyanyi lagu dunia. Ya kan? Kita banyak bermain peran, Bapak Ibu Saudara, di depan baik. Di hadapan manusia kita bisa bersikap baik. Tapi kan belum tahu. Artinya di depan manusia kita bisa bermain peran, tapi jangan di depan Tuhan, itu maksud saya. Tapi jangan di depan Tuhan, kita nggak akan bisa menghindar apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak bisa dibohongin. Manusia kita bisa bohongin siapapun. Kita bisa tipu dengan penampilan, dengan gaya bahasa, dengan sikap baik, ya, sikap baik itu bisa menipu. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ada satu cerita ya Bapak Ibu, saya pada baca cerita pemahat patung di Yunani. Lalu satu kali dia didatangi oleh seorang jutawan, ya. Dia minta dibuatkan patung dewa Zeus. Tolong bikinkan saya patung dewa Zeus yang paling bagus. Saya mau taruh di kuil. Lalu berapa harganya? Sekian katanya. Berapa lama ngerjain? Kalau mau bagus 4 bulan. Kok lama banget? Ya kan kamu mau bagus katanya. Gak bisa 2 bulan katanya. Gak bisa 4 bulan kalau mau. Kalau nggak mau ya udah. Akhirnya dia bilang, ya udah bikin 4 bulan gak apa-apa. Asal yang bagus. Dia pasti bagus dia kata pemahat. Lalu kira-kira 2 bulan Bapak Ibu Saudara. Ini orang datang dan dia kaget karena dia lihat patungnya sudah jadi. Loh katanya 4 bulan, ini 2 bulan udah jadi, ini bagus sekali katanya. Terus pemahat itu bilang, oh ini belum jadi, belum jadi. Apanya belum jadi? Ini udah jadi katanya. Belum. Apanya yang belum? Bagian belakangnya belum. Jadi dia baru bikin bagian depan, bagian belakang belum. Lalu si orang yang beli ini berkata, oh udahlah nggak usah dibikin yang belakangnya. Kan orang lihat patung tuh depannya bukan belakangnya. Lagi pula ini juga mau taruh di sender, nggak ada orang yang lihat di belakang. Nggak akan ada yang tahu. Udah nggak apa-apa 2 bulan, udah saya bawa aja. Dia bilang nggak bisa, belakangnya belum jadi. Orang nggak lihat. Nah ini kalimat pemahat bilang ini, iya benar. Orang nggak lihat, tapi dewa di atas lihat saya kerjanya gimana. Saya belum menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara, ini cerita menggambarkan satu sikap hidup. Dia tahu kalau ada yang mengawasi dia sepanjang hari, namanya Tuhan.
Kalau saya boleh mengutip Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya kecil ada lagu sekolah minggu begini. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar setiap hari itu Tuhan tahu kita ngapain. Pasti Bapak Ibu Saudara minimal ada 2 sikap yang saya catat di sini. Kalau kita tahu Tuhan itu melihat kita, pertama, kita pasti melakukan segala sesuatu dengan baik. Masalahnya seringkali kita mau melakukan segala sesuatu kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, ya udah. Itu kan seringkali terjadinya begitu. Apa nilainya buat saya? Kalau nggak ada, biasa aja bikin. Kalau nggak bermanfaat buat saya, nggak usah dikerjain. Kita melakukan karena ada sesuatu. Makanya saya suka Tuhan itu tidak pernah selalu melihat hanya hasil, tapi bagaimana mengerjakannya dia juga nilai. Bukan soal hasilnya besar, hebat, wah, bukan. Tapi bagaimana mengerjainnya, tulus enggak atau pulus nih. Motifnya benar apa tidak nih, kan begitu. Yang kedua, kalau kita sadar betul tiap hari ada yang melihat kita, namanya Tuhan, pasti kita hati-hati. Hati-hati ngapain? Hati-hati ngomong pertama. Yang kedua, hati-hati bertindak. Kira-kira begitu. Saya baca gitu. Kenapa? Karena memang benar orang mungkin gak lihat, orang mungkin gak dengar, tapi ada Tuhan loh yang lihat kita. Kalau kita percaya Dia Maha Tahu dan Alkitab menyatakan itu, bagaimana kita hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu itu? Pertama, tuluslah dengan Tuhan. Karena Dia mengamati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sampai sini ada apa? Beniro. Ayat 2. Bagian yang kedua, ayat 13, 14, 15 dan 16. Saya bacain buat Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Perhatikan kalimat terakhir. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu Saudara, menurut pemazmur dalam kemahatauannya, bagaimana sikap kita hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, kalau boleh saya simpulkan, kita mempercayakan hidup sama Dia. Kenapa mempercayakan hidup sama Tuhan? Karena Tuhan tahu jalan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam kitabmu tertulis hari-hari hidup kita. Ini mengajar kita untuk mempercayakan hidup sama Tuhan yang menulis hari-hari hidup Bapak Ibu Saudara dalam kitab. Setiap kita Bapak Ibu Saudara tidak kebetulan diciptakan oleh Tuhan. Tidak kebetulan. Hadir di dunia ini tidak ada kebetulan. Walaupun Bapak Ibu Saudara cara hadirnya beragam. Dengan banyak peristiwa cara hadirnya. Tetapi kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara saya hidup ada dalam dunia, karena Dia punya tujuan. Bahkan sekalipun peristiwa hidup Bapak Ibu Saudara berat, kelam. Minggu lalu saya sudah jelaskan loh Bapak Ibu Saudara. Ada waktu, ada janji, dan ada misteri kehidupan. Saya mengutip lagu yang ditulis oleh Ira.
forest and hill. I don't know about tomorrow. I know who holds tomorrow. Dengan kisah hidup ya Bapak Ibu, seringkali yang jadi masalah adalah karena kita tidak memahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti dia tidak ada, bukan berarti dia tidak hidup, bukan berarti dia tidak berperkara dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Ini kutipan dari seorang yang namanya Nick Vujicic, Bapak Ibu saudara, kan tahu ya siapa dia? Dia orang yang lahir itu dengan keadaan cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Iya benar ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Coba orang kalau nggak punya tangan, nggak punya kaki, kira-kira punya masa depan nggak? Mau ngapa-ngapain susah. Dia berkali-kali pengen bunuh diri. Udah nggak ada artinya kalau hidup saya. Kenapa saya harus hadir di sini, Bang? Saya kadang-kadang kalau baca cerita itu lagi, Bapak, saya baca artikel itu lagi, saya lihat cerita hidup lagi, benar juga kadang-kadang dia mikir. Tapi hari ini kita nggak bisa ngerti orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki bisa hidup, bisa jadi berkat bagi dunia. Nggak ngerti. Makanya seringkali kita hanya lihat hidup kita, kenapa hidup saya terlalu kelam, dan kita lupa bahwa ada Tuhan yang ajaib, di mana kita diajar untuk mempercayakan hidup kepada Dia. Mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup. Saya tahu ini nggak mudah. Percaya Tuhan yang nggak kelihatan itu nggak mudah. Mempercayai Tuhan yang caranya kita nggak bisa pahami, nggak mudah. Makanya iman itu sangat fundamental, substansi sekali, esensi sekali dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang diuji hal itu. Percayakah kita ada Allah yang punya kehidupan, sekalipun realita hidup kita demikian banyak pergumulan? Kita diajar untuk mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup. Berapa nih? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 23 dan 24. Saya bacakan buat kita ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau Tuhan itu Maha tahu, Bapak Ibu Saudara, Daud berkata, uji aku Tuhan, selidiki aku. Bahasa paling sederhananya, aku mau dibentuk dan mau dikoreksi Tuhan. Kenapa? Karena dari semua makhluk hidup, nggak ada yang bisa dengan teliti memeriksa hidup saya kecuali Dia, pencipta hidup. Jadi karena Allah Maha tahu, izinkan Dia menyelidiki Bapak Ibu Saudara dan saya, mengajar Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah baca sebuah teori dari ini teori psikologi, namanya jendela Johari. Jendela Johari itu manusia hidup dibikin 4 kuadran. Kuadran yang satu kan kuadran positif. Kuadran positif itu terbuka. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu, saya juga tahu, itu terbuka. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara tahu. Apa tuh maksudnya? Gini, saya tahu saya laki-laki, Bapak Ibu Saudara juga tahu kan saya laki-laki. Nggak ada yang bilang di sini saya perempuan kan? Ada? Kalau ada tolong bertobat. Nggak ada kan? Saudara lihat saya laki-laki kan? Saya tahu saya laki-laki dan Bapak Ibu Saudara lihat juga laki-laki. Saya tahu saya ganteng, Bapak Ibu Saudara juga tahu kan saya ganteng. Bapak Ibu tegang banget sih, saya coba bercanda. Nggak dibilang aja nggak apa-apa. Saya kan cuman ya, Bapak Ibu terlalu tegang. Apa isinya? Jangan jadi bahar. Itu kuadran satu ya, positif terbuka. Tapi ada satu lagi kuadran, ada positif, ada negatif. Namanya begini, Bapak Ibu Saudara tidak tahu, saya tahu. Ini yang namanya privacy, ya kan? Jadi ada dalam hidup saya yang Bapak Ibu Saudara tahu, tapi juga ada yang Bapak Ibu Saudara nggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Saya dan istri saya. Nah gitu kira-kira. Bahkan mungkin saya doang secara pribadi. Ini yang disebut privacy, ini enggak. Kuadran kedua. Tapi ada kuadran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara.
Yang saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara justru tahu. Ini disebut blind spot. Artinya gini, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ada saat di mana Bapak Ibu Saudara tidak kenal diri Bapak Ibu Saudara, justru orang lain. Contoh ya, sehebat-hebatnya petinju butuh pelatih. Kenapa? Karena ada blind spot, ada sisi yang dia nggak bisa lihat, yang bisa dilihat oleh orang lain. Seperti mobil mau parkir, kita butuh tukang parkir yang bilang kiri, terus off. Itu Bapak Ibu Saudara, ada sisi yang kita nggak bisa lihat, yang orang lain lihat. Makanya perlu masukan, perlu kritikan yang membangun, perlu teguran supaya sadar. Itu dari orang lain, karena ada sisi yang saya lihat, saya tidak lihat, orang lain lihat. Tetapi ada sisi yang tertutup, sama sekali tertutup. Bapak Ibu Saudara nggak tahu, saya nggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Kata Johari, Tuhan yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pentingnya sikap terbuka di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tegur, bertobatlah. Oke Bapak Ibu Saudara, manusia subjektif nilai kita. Dia bisa dengan nggak senang dengan kita, dia bisa kritik dan lain sebagainya. Itu manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, kalau Tuhan yang kasih tahu Bapak Ibu Saudara, please bertobat. Kembalilah, Daud berkata, Tuhan selidiki aku, uji aku. Jangan-jangan aku udah serong dari jalan Tuhan. Siapa yang bisa tegur Daud? Kecuali dia mau buka hati sama Tuhan. Siapa yang bisa ingatkan Bapak Ibu Saudara selain Tuhan? Mungkin saya sebagai gembala tidak bisa tegur Bapak Ibu Saudara. Apalagi saya jauh lebih muda dan beberapa orang di sini. Saya tidak bisa. Tapi kalau Tuhan bicara dalam hati Bapak Ibu Saudara, ikutilah hati Tuhan, turutilah Tuhan, bertobatlah. Kita bersama. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh curhat, dia curhat. Saya tuh lagi banyak belajar duduk di bawah kaki Tuhan, dan saya mendengar banyak teguran Tuhan buat saya. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya mau benar-benar bertobat. Saya nggak mau lagi dah. Banyak hal peristiwa yang membuat akhirnya saya sadar, ini karena kamu yang salah. Bapak Ibu Saudara, kalau ingat khotbah saya Matius pasal 25, yang saya khotbah tentang perumpamaan talenta, itu bukan sekedar khotbah yang saya bikin, tapi itu hasil perenungan saya. Karena itu khotbah ditujukan buat bukan Bapak Ibu Saudara. Itu khotbah saya khotbahin diri saya sendiri. Karena satu saat saya akan berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua ini Bapak Ibu Saudara. Ini akhir zaman, kita nggak tahu keadaan makin begini, kita nggak tahu kapan saja Tuhan bisa datang. Dan saya nggak mau ketika hari itu datang Tuhan berkata, nyah kamu, saya nggak kenal kamu. Itu jauh lebih mengerikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, belakangan hari ini saya banyak mengerti gitu ya, Tuhan saya sudah salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya nggak mau ulangi itu lagi. Kalau ada kesempatan buat saya untuk melakukan pelayanan lagi, saya nggak akan ulang itu. Kenapa? Saya punya tanggung jawab sama Tuhan. Lebih baik mungkin Bapak Ibu Saudara ada suka dengan saya daripada Tuhan yang nggak suka sama saya. Saya perlu berani dan mengerjakan ini. Makanya saya rindu biar Bapak Ibu Saudara, di hati Bapak Ibu Saudara itu Tuhan bekerja gitu ya. Jangan Tuhan yang ngomong. Sebab buat saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu betul apa yang kita lakukan, motivasi kita apa, dia ngerti betul. Di depan manusia ini semua nggak kelihatan, tapi di depan Tuhan nggak bisa. Itu yang kita mesti ngerti. Jadi betapa pentingnya hidup hati-hati, dan kalau Tuhan koreksi, Tuhan bicara sama kita, Tuhan masih tegur, itu tandanya dia masih sayang. Ibrani berkata, berbahagialah orang yang ku hajar dan ku tegur, karena dia anak. Kalau kita buat sesuatu, kita melanggar sesuatu, Tuhan diam saja, jangan bangga. Gue bikin dosa, Tuhan diam aja ya, Tuhan meridoi dosa gue. Kagak. Itu berarti kita bukan anak. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran, Tuhan masih hajar kita buat balik, itu karena dia masih sayang sama kita. Dia nggak mau kita binasa. Jadi doa di hadapan Allah yang Maha Tahu.
Biar Tuhan menyelidiki dan menguji hati kita. Biar Tuhan uji lagi hati saya, menyelidiki hati saya, supaya saya makin benar di hadapan. Mungkin saya nggak bisa menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara, hati semua orang. Cuma satu yang saya perlu senangkan, hati Tuhan, walaupun beresiko. Tidak apa-apa. Karena ini yang Tuhan inginkan. Kita punya visi besar. Gerabena punya visi besar, termasuk kita, bagian darinya. Umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ini visi besar yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, saya yakin Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan pasti kasih pertolongan, dan Tuhan pasti mampukan kita. Amin. Amin. Silakan pemain musik maju ke depan. Kita berdoa. Kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sama-sama. Ujilah aku Tuhan, cobalah selidiki batinku dalam hatimu. mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi rasaku yang kurintakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari katakan dari awal. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu. Mataku tertuju padamu, ku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Mari sekali lagi dari awal, Bapak Ibu Saudara saja dengan pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu. Mataku tertuju padamu, karena aku cinta padamu. Aku
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang singkat saya rindu mengajak setiap kita untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Dan kita datang secara pribadi sama Tuhan. Dia tahu hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tahu apa, siapa kita, bagaimana kita, seperti apa kita, dia tahu. Dan mari kita bawa hidup kita sama pribadi yang Maha Tahu itu. Nyerahkan hidup kepada Dia. Izinkan Dia memimpin Bapak Ibu Saudara dan saya. Izinkan Dia menegur Bapak Ibu Saudara dan saya. Izinkan Dia menyampaikan apa yang Dia mau kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Izinkan Dia bicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk boleh jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan pagi hari ini. Engkau tahu siapa kami, bagaimana kami, seperti apa kami. Engkau tahu hari-hari hidup kami. Engkau tahu masa-masa lalu kami yang telah kami lewati, bahkan masa depan yang akan kami jalani. Tuhan, Engkau tahu itu semua. Dan karena Engkau Allah kami yang Maha Tahu, Tuhan, kami bawa hidup kami dan mempercayakan hidup kami sama Tuhan. Jadilah sesuai apa yang Engkau kehendaki Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Engkau tidak pernah salah merancangkan sesuatu. Engkau tidak pernah gagal dalam setiap rencana yang Engkau inginkan. Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan dan bawa hidup kami sama Tuhan. Dan jika Tuhan dapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Hamba-Mu minta ampun Tuhan atas semua kesalahan, pelanggaran, sesuatu yang tidak berkenan, yang salah di hadapan Tuhan. Dan biarlah hati ini boleh lembut ketika Allah bicara di sana, ketika Allah menegur di sana, kami boleh menerimanya. Karena itu baik bagi kami, sehingga kami boleh kembali kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bukan Allah yang jahat, Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi hamba-Mu, Engkau mengasihi pelayanan di tempat ini, Engkau mengasihi gereja-Mu, GBI Little Flock Bulungan ini, yang telah Engkau bentuk sedemikian rupa. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang punya segala. Engkau punya pelayanan ini. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Engkau yang jauh lebih tahu daripada kami. Engkau yang jauh lebih ngerti daripada kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau berbicaralah dalam setiap hati di tempat ini. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mempercayakan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.